27 tahun. Nah, Ibu sekarang alamat tempat tinggalnya di mana, Bu? Di Pemaran, Ibu. Oh, di Pemaran ya, Bu ya. Nah, Ibu apakah datang kemari ada keluhan-keluhan tertentu, Ibu? Ya, ada, Ibu. Jadi saya saat melakukan hubungan seksual dengan suami saya, itu saya mengalami nyeri, Bu, di kemaluannya. Oh ya, mengalami nyeri, Bu ya. Sekiranya Ibu dari kapan udah merasakan nyeri ini? Udah ada dari seminggu yang lalu, Ibu. Dari seminggu yang lalu ya, Bu ya. Nah, Ibu sebelumnya apakah sudah pernah melakukan penanganan terhadap keluhan Ibu ini seperti mengonsumsi ataupun menggunakan obat vagina atau belum, Ibu? Nggak ada sih, Bu. Belum ada. Oh, belum ada ya, Bu ya. Nah, Ibu apakah sampai sekarang Ibu ada mengalami keluhan lain selain keluhan tadi? Ada sih, Bu, keluar keputihan. Oh, keputihannya kelebihan ya, Bu ya? Nah, saat Ibu melakukan hubungan seksual dengan suami, apakah Ibu ada keluar darah atau tidak, Bu? Nggak ada. Enggak ada ya, Bu ya. Nah, Ibu sekarang apakah sedang mengalami haid? Enggak ya, Bu ya. Nah, jadi di sini berdasarkan keluhan-keluhan yang Ibu ungkapkan tadi, saya menganjurkan Ibu untuk melakukan screening kanker serviks. Nah, ini tujuannya untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks pada Ibu. Nah, ini karena di usia Ibu sekarang ini sangat rentan sekali terkena kanker serviks. Nah, jadi ini juga bermanfaat agar Ibu mengetahui sejak dini adanya kanker serviks pada Ibu. Nah, jadi di sini saya ada dua penawaran pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan pap smear, yang kedua ada pemeriksaan IVA test. Nah, untuk pemeriksaan pap smear itu dia tuh prosedurnya lebih lama, namun hasilnya lebih akurat. Sedangkan kalau Ibu milik IVA test itu prosedurnya tuh lebih cepat, namun hasilnya itu kurang akurat, Ibu. Nah, sekiranya Ibu mau pilih yang mana? Nah, saya cari yang pap smear aja, Ibu, biar lebih akurat hasilnya. Oh, pap smear ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah pilih pap smear. Jadi nanti untuk informasi hasil dari hasil pemeriksaan itu akan diinformasikan 1 sampai dengan 3 minggu ya, Bu ya. Nah, jadi untuk prosedurnya itu nanti saya akan memeriksa payudara Ibu terlebih dahulu untuk mendeteksi adanya kanker payudara atau tidak. Kemudian saya akan melakukan atau membersihkan bagian vulva Ibu. Kemudian saya akan mengambil sampel dari leher rahim Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Ibu. Oh, bersedia ya, Bu. Nah, jadi di sini sebelumnya Ibu bisa kencing dulu dan saya akan beri kain. Ini kainnya bisa diganti bawahannya menggunakan kain ini. Untuk kamar mandinya bisa di sana dan saya tunggu di ruang pemeriksaan Ibu ya di sebelah sana. Ibu, permisi, sekarang saya akan memulai pemeriksaannya. Terlebih dahulu, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Saya permisi buka pakaian atasnya, Bu ya. Permisi, Ibu, bisa diangkat sedikit punggungnya. Bisa diangkat tangannya, Bu. Nah, jadi di sini saya lihat payudara Ibu itu terlihat bersih, kemudian simetris antara payudara kanan dan payudara kirinya, Bu ya. Sekarang saya akan melakukan perabaan pada payudara Ibu untuk memeriksa apakah ada benjolan atau tidak, Bu ya. Permisi, Ibu. Jadi ini Ibu saya lihat tidak keluar cairan dan Ibu juga tadi mengatakan Ibu tidak sedang menyusui, Bu ya. Saya raba dulu, Bu ya. Nah, jadi di sini saya raba pada payudara Ibu tidak terdapat benjolan. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan payudara. Bisa diangkat kembali punggungnya, Ibu. Tangannya sudah bisa diturunkan kembali, Bu ya. Terus Ibu, permisi, saya tutup kembali pakaian atasnya, Bu ya. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada vagina Ibu. Ibu bisa diposisikan kakinya seperti posisi persalinan ya, Bu ya, atau disebut litotemu. Baik, Ibu, permisi saya buka pakaian bawahnya, Bu ya. Permisi, Ibu, bisa diangkat sedikit bokongnya, Bu. Nah, Ibu, jadi di sini saya lihat itu tidak terdapat lesi pada bagian vulva Ibu. Nah, di sini saya bersihkan dulu ya, Bu ya, vulvanya. Sudah selesai saya bersihkan.
Sekarang saya akan lakukan pemeriksaan pada porsiun dan leher rahim ibu, dan sembari saya mengambil sampel Bu ya. Permisi Bu ya. Permisi Bu ya, saya masukkan dulu spekulumnya. Ibu bisa tarik nafas untuk mengurangi rasa nyeri Bu ya. Permisi Ibu, tarik nafas Ibu. Ya bagus. Nah, bisa dihembuskan Bu ya. Nah, jadi di sini saya lihat terdapat sedikit cairan pada bagian porsio ibu, namun di sini tidak terdapat darah Bu ya. Saya bersihkan dulu Bu ya cairannya. Permisi Bu. Nah, saya langsung ambil sampelnya Bu ya. Bu bisa tarik nafas. Nah, Ibu bisa tarik nafas kembali Bu ya. Nah, jadi di sini saya sudah selesai melakukan pengambilan sampelnya. Jadi sekarang saya buka kembali nih. Saya tarik kembali spekulumnya. Ibu bisa tarik nafas Bu ya untuk mengurangi rasa tidak nyamannya. Tarik nafas Ibu. Ya bagus Ibu. Nah, jadi sekarang saya bersihkan kembali Bu ya bagian vulvanya. Permisi Bu ya, saya bersihkan dulu. Nah, sudah Ibu, jadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dan juga membersihkan vulva Ibu. Sekarang saya bereskan alatnya dulu Bu ya. Permisi Bu, saya tutup kembali pakaian bawahnya. Permisi Bu, bisa diangkat sedikit potongnya Ibu. Nah, jadi di sini setelah 10-15 detik sampel diambil dari larutan alkohol, kemudian dikeringkan beberapa saat, ditaruh di cucing yang kering, kemudian setelah kering diambil dan dimasukkan ke dalam kantung plastik. Jadi Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Sekarang saya permisi cuci tangan dulu Bu ya. Nah Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Ibu bagaimana sekarang posisinya? Apa sudah nyaman Ibu? Sudah Bu ya. Jadi sekarang Ibu sudah bisa mengganti pakaiannya kembali ke kamar mandi. Sembari itu saya tunggu Ibu di ruang yang tadi Bu ya. Nanti Ibu bisa langsung ke sana jika sudah selesai mengganti pakaiannya Bu ya. Nah, jadi Ibu proses pemeriksaan sudah selesai semua. Jadi nanti kemungkinan Ibu akan merasakan efek samping setelah pemeriksaan ini. Seperti nanti Ibu akan merasakan nyeri pada vagina Ibu saat Ibu buang air kecil, dan juga kemungkinan dari vagina Ibu itu akan keluar bercak darah. Namun Ibu tak usah khawatir karena itu merupakan suatu hal yang wajar ya. Nah, jadi untuk hasilnya nanti itu bisa hasil positif maupun negatif. Nah, jadi nanti jika hasilnya negatif, itu artinya Ibu tidak mengalami herpes cervix dan Ibu tidak usah khawatir. Kemudian jika nanti hasilnya positif,